Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak, khususnya kalian kelas 9 dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian sore ini? Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Jangan lupa, kalian semua harus tetap berada di rumah agar kita dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kita bertemu di program pembelajaran jarak jauh kerjasama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTV Langkah Padane. Sebelumnya, perkenalkan saya Ibu Sri Nurhayati Dan saya Ibu Eli Suciati. Kami dari SMP Negeri 15 Kota Cirebon berbasis budaya. Hari ini kami akan menyampaikan materi IPA kelas 9 tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Semoga kalian semuanya dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan jangan lupa menyiapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting. Jangan lupa juga untuk mencatat link yang ada di layar. Baiklah anak-anak, sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke Bu Elis, apa dulu nih yang akan kita sampaikan kepada anak-anak? Terima kasih Bu Sri. Anak-anak, untuk pertemuan sekarang yang tadi sudah dikatakan oleh Bu Sri, kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik diharapkan dapat mengamati, membaca permasalahan, menganalisis, menuliskan penyelesaian dan mempresentasikan hasilnya tentang materi sistem perkembangbiakan tumbuhan. Nah, sebelum Ibu lanjut ke pembahasan selanjutnya, Ibu mau tanya dulu nih sama kalian ya di rumah anak-anak. Mungkin di rumah kalian punya tanaman ya, mungkin bisa tanaman hias, bunga ataupun tanaman buah-buahan ya. Nah, kalau di Bu Sri sendiri gimana? Ada tanaman Bu Sri di rumah? Ada tanaman, kita punya tanaman hias, juga punya tanaman buah-buahan. Ya, nah itu Bu Sri beli atau menanam sendiri? Oh, kalau untuk tanaman hias kebetulan kita beli Bu. Kalau untuk tanaman buah-buahan kita tanam sendiri karena waktu itu anak-anak ya, Ibu kebetulan membeli buah mangga, itu buahnya besar dan rasanya manis. Jadi kepikiran nih di kepala gimana ya biar kita punya tanaman sendiri tanpa harus membeli. Akhirnya setelah buahnya kita makan, bijinya kita tanam dan alhamdulillah Bu, kita tanam kemudian dia tumbuh, berbunga dan berbuah sampai dengan sekarang. Ya, oke anak-anak ya. Tadi Bu Sri menanam tanaman mangganya dengan menggunakan biji. Nah, mari kita lanjutkan. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua macam, yaitu yang pertama adalah generatif atau secara kawin. Nah, di sini berarti terjadi peleburan antara sel jantan dan sel betina. Nah, yang kedua adalah vegetatif, tidak kawin. Nah, pada vegetatif ini ada secara alami dan ada juga secara buatan. Pada vegetatif tidak terjadi peleburan antara sel jantan dan sel betina, ya. Selanjutnya, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu pasti memiliki bunga. Kenapa ya Bu Sri ya harus memiliki bunga? Karena di dalam bunga itu memiliki alat perkembangbiakan betina dan jantan ya. Kalau betina itu adalah putih ya. Kemudian kalau jantan adalah benang sari. Nah, dengan adanya alat perkembangbiakan ini, maka di dalam bunga bisa terjadi penyerbukan. Ya, penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Ya, dari hasil penyerbukan ini akan menghasilkan pembuahan. Ya, pembuahan adalah tanda dari perkembangbiakan generatif. Yang tadi anak-anak Bu Sri yang sudah bilang tadi bahwa Bu Sri menanam dengan biji, berarti Bu Sri melakukan perkembangbiakan dengan cara generatif ya. Selanjutnya, nah di sini ada macam-macam bunga ya Bu Sri ya. Berdasarkan keberadaan alat reproduksi dalam satu bunga ya. Nih anak-anak ada dua macam, apa saja Bu Sri? Macam-macam bunga berdasarkan keberadaan alat reproduksi dalam satu bunga. Ada dua macam anak-anak. Yang pertama adalah bunga sempurna, kemudian yang kedua bunga tidak sempurna. Kalau bunga sempurna itu, dia dalam satu bunga itu ada komplit alat kelaminnya ya. Ada dia punya alat perkembangbiakan jantan, dia juga punya alat perkembangbiakan betina. Jadi punya putik dan benang sari dia ya. juga punya benang sari. Nah, contohnya ada pada bunga sepatu dan juga bunga mawar. Ya. Kalau yang kedua adalah bunga tidak sempurna. Nah, kalau bunga tidak sempurna, dalam satu bunga hanya memiliki satu alat kelamin saja anak-anak. Jadi hanya
bisa memiliki putik saja ataupun benang sari saja. Ya, jadi hanya salah satunya saja anak-anak ya. Nah, contohnya adalah bunga salak. Ya, supaya lebih jelas, di sini Ibu tayangkan ada gambar atau contoh bunga sempurna pada bunga sepatu. Nah, bunga sepatu ini kenapa dikatakan bunga sempurna, Bu Sri? Oke anak-anak ya, seperti dilihat di gambar, kita mengatakan bahwa bunga sepatu adalah bunga sempurna karena di dalam bunga sepatu dia punya dua alat perkembangbiakan, yaitu punya putik dan juga punya benang sari. Alat perkembangbiakan betinanya berupa putik dan alat perkembangbiakan jantannya berupa benang sari. Itu ada dalam satu bunga, seperti terlihat di gambar ya. Jelas ya anak-anak ya? Iya. Okay. Selain itu juga memiliki mahkota memiliki ya? mahkota juga, kemudian punya kelopak bunga, dia punya dasar bunga, juga punya tangkai bunga dan juga punya bakal biji. Itu sebabnya kenapa bunga sepatu ini disebut dengan bunga sempurna. Ya. Nah, sekarang gambar untuk bunga tidak sempurna. Ya, tadi yang sudah dikatakan bahwa contohnya adalah bunga salak. Nah, bunga salak ini ada bunga salak jantan dan ada bunga salak betina. Nah, kalau bunga salak jantan berarti hanya memiliki benang sari saja anak-anak. Ya, jadi kalau bunga salak betina berarti hanya memiliki putik saja. Salah satu ya, ya bisa dipahami ya. Jadi kalau jantan kan benang sari. Selanjutnya. Nah, di sini ada macam-macam bunga. Kalau tadi macam-macam bunga berdasarkan alat perkembangbiakannya. Nah, kalau sekarang berdasarkan kelengkapan dari bagian bunganya. Sama, ada dua macam, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Nah, kalau bunga lengkap apa, Bu Sri? Ya, kalau bunga lengkap anak-anak di rumah, bunga lengkap adalah bunga di mana dalam satu bunga dia punya perhiasan bunga juga punya, dia punya kelamin bunga juga punya. Artinya apa? Perhiasan bunga dia punya mahkota, dia punya kelopak, dia punya tangkai, dan dia punya juga alat perkembangbiakannya. Ada putiknya, ada benang sarinya. Seperti tadi pada contoh bunga sepatu, dia termasuk bunga lengkap juga dan termasuk juga bunga sempurna. Karena dia punya semuanya dalam satu bunga. Ya, berarti punya dua-duanya ya, putik dan benang sari. Nah, kalau untuk bunga tidak lengkap, yaitu bunga yang tidak memiliki salah satu dari bagian perhiasan bunga ataupun alat kelamin bunga. Jadi, misalnya tidak memiliki mahkota bunga ataupun tidak memiliki salah satu alat kelaminnya. Contohnya tadi sudah dikatakan sama ya. Jadi, bunga salak ini bisa dikatakan bunga tidak sempurna, juga bisa dikatakan bunga tidak lengkap, ya. Oke. Nah, ini reproduksi generatif pada tumbuhan, ya, jenis penyerbukan dan asal serbuk sari. Nah, jenis penyerbukan ini ada beberapa macam ya anak-anak. Satunya itu apa, Bu Sri? Ada yang namanya autogami atau penyerbukan sendiri. Jadi kalau penyerbukan sendiri itu anak-anak ya, dari satu bunga asal serbuk sarinya itu berasal dari satu bunga. Jadi di bunga itu otomatis dia harus punya putik dan benang sari. Jadi harus bunga sempurna. Jadi memiliki dua-duanya ya Bu Sri ya. Dua-duanya. Jadi dia bisa menyerbuki sendiri karena dia punya putik dan benang sari dalam satu bunga. Ya. Nah, kalau yang kedua adalah giotonogami atau penyerbukan tetangga ya. Nah, di sini penyerbukan tetangga ada bunga asal serbuk sarinya itu dari bunga lain dalam satu pohon. Seperti anak-anak ketahui, kalau dalam satu pohon itu kan tidak hanya satu bunga, pasti ada beberapa bunga. Nah, bunga yang satu itu bisa menyerbuki bunga yang lainnya atau masih dalam satu pohon. Nah, kalau yang ketiga, yang ketiga adalah alogami atau penyerbukan silang. Penyerbukan silang ini berdasarkan asal serbuk sarinya, dia berasal dari bunga pohon lain yang masih satu spesies. Misalnya sama-sama bunga mawar nih, bunga mawar di pot A dan bunga mawar di pot B ya anak-anak ya. Nah, bunga mawar di pot A ini dia menyerbuki bunga mawar di pot B. Itu yang dinamakan dengan alogami atau penyerbukan silang. Ya, jadi dua pot ya Bu Sri ya, masih satu spesies. Nah, yang terakhir adalah bastar. Ya, kalau bastar ini asal serbuk sarinya dari bunga lain yang berasal dari varietas yang lain, misalnya Kamboja merah dengan Kamboja putih. Nah, untuk lebih jelasnya di sini Ibu juga tayangkan gambar lebih jelas ya. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Ya, mudah-mudahan kalian bisa lihat lebih jelasnya ya. Di situ ada
dalam satu bunga ada putik dan ada Benang sari. ada benang sari ya. Jadi bisa melakukan penyerbukan sendiri. Nah, kalau yang kedua? Yang kedua itu dalam satu bunga seperti terlihat di gambar anak-anak ya. Dalam satu bunga itu ada 2 bunga. Dalam satu tanaman ada 2 bunga, di mana bunga yang satu dia menyerbuki bunga yang lain. Masih dalam satu tanaman, itu disebut dengan penyerbukan tetangga. Nah, kalau dia adalah penyerbukan silang, jadi tanamannya berbeda ya, pot A dengan pot B. Nah, pot A bunganya akan menyerbuki ke pot B. Dan yang terakhir adalah? Yang terakhir adalah penyerbukan bastar. Bastar ini dari 2 tanaman yang berbeda dan 2 jenis yang Varietas yang berbeda. tapi varietasnya juga berbeda. Contohnya tadi seperti bunga mawar merah menyerbuki bunga mawar putih atau bunga kamboja merah menyerbuki bunga kamboja putih. Oke, itu ya. disebut dengan bastar. Ya bisa dipahami ya anak-anak ya. Nah, sekarang pembuahan pada tumbuhan. Pembuahan tadi sudah dijelaskan di awal bahwa hasil dari penyerbukan itu akan menghasilkan pembuahan. Nah, pembuahan ini adalah peristiwa peleburan sel kelamin jantan atau serbuk sari dengan sel kelamin betina atau sel telur ya. Nah, proses pembuahan ini terjadi pada bunga yang sejenis. Ya. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang perkembangbiakan generatif ya. Sekarang perkembangbiakan vegetatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif apa Bu Sri? Ya, perkembangbiakan vegetatif ini anak-anak adalah perkembangbiakan pada tumbuhan di mana dia berkembang biak secara tidak kawin. Artinya apa? Artinya dia tidak melakukan peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tidak terjadi peleburan antara serbuk sari dari benang sari dan sel telur dari putik. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini anak-anak ada 2, yaitu vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Seperti yang terlihat di gambar, ya, itu adalah gambar dari perkembangbiakan vegetatif yang alami. Ya, nanti kita bahas satu-satu. Oke? Ya, oke. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami ini perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan makhluk hidup. Jadi secara alami ya proses perkembangbiakannya. Kemudian terdiri dari spora, fragmentasi, tunas, tunas adventif, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, rizoma, akar tinggal, dan geragi atau stolon. Nah, itu untuk vegetatif alami. Ya, nah, dia untuk spora ya, perhatikan gambar yang pertama ya, yang pertama. Lihat gambarnya ya, terlihat ya Bu Sri ya. Ya, jelas sekali anak-anak di rumah ya. Ya, coba spora itu apa Bu Sri? Spora adalah perkembangbiakan tumbuhan, ya, reproduksi tumbuhan yang terjadi pada lumut dan tumbuhan paku. Dihasilkan oleh daun fertil atau sporofil, letaknya di bawah permukaan daun fertil atau di tepi-tepi daun. Jadi kalau kita lihat, biasanya ini ada pada tanaman suplir anak-anak ya. Mungkin di rumah juga ada ya? Ya, di rumah saya juga iya ada. Iya. Ya, kalau kita lihat pada tanaman suplir ini, di bagian belakang daunnya itu ada item-item. Ya, bintik-bintik hitam ya Bu Sri. Nah, itu yang dinamakan spora. Spora ini bisa berada di tengah ataupun juga di pinggir. Nah, di tepi-tepi daunnya. Di tepi-tepi daunnya. Nah, tempat melekatnya spora ini disebut dengan daun fertil atau sporofil. Ya. Jadi nanti kalau spora itu jatuh ke tanah, dia bisa tumbuh menjadi individu baru. Ya. Nah, untuk reproduksi secara vegetatif alami yang lain adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan dengan cara memisahkan diri dari koloni induknya dan tumbuh menjadi individu baru. Ya, anak-anak ya. Pada umumnya, fragmentasi terjadi pada ganggang hijau yang berbentuk filamen, misalnya Hydrodictyn sp. Nah, ini pada gambar adalah ganggang hijau. Jadi, ganggang hijau ini perkembangbiakannya dengan cara memisahkan diri. Nanti akan menghasilkan individu baru. Biasanya ada di air ya, Bu ya? Ya, biasanya kalau airnya suka kelihatan hijau ya, Bu Sri ya. Anak-anak juga mungkin tahu ya. Di bawah mikroskop bagus banget, Bu ya tadi. Iya, betul. Nah, untuk selanjutnya yaitu reproduksi secara vegetatif alami tunas. Ya. Apa itu Bu Sri, tunas? Oke, tunas. Tunas itu biasanya muncul pada tumbuhan yang telah dewasa ataupun tua. Tunas ini dapat muncul dari akar, batang, atau daun. Pembentukan tunas batang ini misalnya terjadi pada tumbuhan bambu, tebu, dan juga pisang. Nah, ada tunas-tunas yang tumbuhnya tidak pada batang, disebut dengan tunas liar atau tunas adventif, seperti
pada tumbuhan cemara, sukun, kesemek itu tunasnya tumbuh pada akar, sedangkan yang tumbuh di daun itu biasanya ada pada cocor bebek. Tanaman hias ya, kalau Iya, cocor tanaman bebek ya. hias. Nah, yang seperti dilihat di gambar itu adalah tanaman bambu, itu sering kita konsumsi ya. Iya, sering disebut dengan rebung. Rebung itu untuk ya. dimasak enak banget, jadi tambahin santan. Iya, itu tunas pada Tunas bambu pada ya. bambu, oke. Selanjutnya, ini umbi batang. Iya. Ya. Umbi batang adalah batang yang menggelembung di bawah tanah. Umbi batang berisi cadangan makanan. Pada umbi batang terdapat mata tunas-tunas yang kelak tumbuh menjadi tumbuh baru. Umbi batang terdapat antara lain pada tumbuhan singkong. Ya. Oke. Baik anak-anakku semuanya, jangan kemana-mana. Pembelajaran jarak jauh, kerjasama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTP Langka Padane akan kembali sesaat lagi. Anak-anakku semuanya, kembali lagi dalam program pembelajaran jarak jauh kerjasama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTP Langka Padane. Baik Bu Sri, tadi sudah sampai ke umbi batang ya. Pada umbi batang ini terdapat mata tunas ya, yang kelak tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, umbi batang ini terdapat antara lain pada tumbuhan singkong. Seperti anak-anak bisa perhatikan ada gambarnya ya. Jadi yang kalian konsumsi itu adalah batang yang menggelembung ya. Jadi kalau kalian ingin memproduksi atau menanam pada tanaman singkong ini, kalian cukup hanya menanam batangnya saja ya. Selanjutnya adalah rhizom ya. Rhizom itu sendiri apa Bu Sri? Oke anak-anak ya, rhizom itu sering disebut dengan tanaman empon-empon ya. Rhizom itu adalah batang yang besar dan dia tumbuh di dalam tanah. Pada rhizom ini terdapat tunas, kemudian ada sisik-sisik daun dan antar ruasnya. Nah, jika rhizom ini terpisah dari induknya, maka dia akan tumbuh menjadi individu baru. Rhizom terdapat pada tumbuhan jahe, sereh, kunyit, temulawak, dan lainnya. Empon-empon Bu Elis. Ya, sekarang kan lagi keadaan musim ya, COVID-19 ya. COVID-19. Nah, kalian kalau mengkonsumsi empon-empon ini bisa meningkatkan imunitas tubuh ya. Jadi apalagi juga minumannya juga enak ya, seperti minuman jahe ya. Seger. Ya, dia reproduksi vegetatif secara alami stolon atau geragi. Nah, stolon ini sering kita lihat pada rumput-rumputan liar. Stolon merupakan batang yang menjalar di permukaan atau di bawah tanah. Yeah. Nah, panjang stolon ini bisa bermeter-meter anak-anak. Di sepanjang stolon tumbuh tunas-tunas liar yang kelak akan tumbuh menjadi individu baru. Ya. Stolon yang menjulur di atas tanah misalnya pegagan, stroberi ya, sedangkan yang menjalar di bawah tanah itu adalah rumput teki. Jadi kalau kalian menarik rumput teki itu biasanya langsung panjang ya. Tertarik ya karena dia panjang banget ya stolonnya ya Bu ya. ya. Nah, kalau pada gambar itu adalah tanaman stroberi ya. Kemudian perkembangbiakan vegetatif buatan. Tadi kalau yang sudah dijelaskan alami ya Bu Sri ya. Kalau perkembangbiakan vegetatif buatan itu apa Bu Sri? Perkembangbiakan vegetatif buatan itu adalah perkembangbiakan dengan bantuan makhluk hidup lain. Jadi anak-anak ya, pada perkembangbiakan vegetatif buatan ini kita perlu bantuan manusia ya. Mereka butuh bantuan manusia untuk berkembang biak secara vegetatif buatan. Ya, terdiri dari cangkok, stek, okulasi, mengenten atau sambung pucuk dan juga merunduk. Runduk ya. Nah, ini kalian bisa perhatikan ditanam apa itu batang-batangnya ya. Ya, ini adalah stek ya anak-anak ya. Stek adalah cara perkembangbiakan dengan menggunakan potongan-potongan batang atau cabang terutama pada daerah yang berbuku-buku. Misalnya tanaman waru dan tanaman tebu. Nah, kalau pada gambar contohnya adalah tanaman waru. Jadi kalau mau nanam tanaman waru bisa dengan stek ya. Hanya tinggal dipotong saja. Kemudian perkembangbiakan vegetatif secara buatan yang kedua adalah cangkok. Cangkok adalah cara perkembangbiakan dengan membuang sebagian kulit dan kambium secara melingkar pada cabang batang. Lalu ditutup dengan tanah yang kemudian dibungkus dengan pembalut berupa sabut kelapa dan plastik. Ya, setelah akar tumbuh, batang dipotong, kemudian ditanam.
Cangkok ini biasanya hanya dapat dilakukan pada tumbuhan yang tergolong dikotil, terutama pada tumbuhan atau tanaman buah-buahan. Contohnya adalah tanaman mangga. Sering melihat Iya. pasti ya anak-anak ya di Iya, rumah ya. jadi kalau anak-anak misalnya punya temen nih memiliki pohon mangga, mangganya itu manis, buahnya ingin besar memiliki ya, Bu, ya, ya. bisa melakukan dengan cangkok. Jadi dicangkok tanamannya. Kemudian nanti kalau sudah tumbuh akar bisa ditanam di rumah sendiri sehingga nanti tidak minta lagi sama temennya ya. Nah, bisa kalian praktekkan di rumah ya. Nah, yang seterusnya adalah okulasi. Iya. Okulasi pada dasarnya sama dengan mengenten ya, tetapi tumbuhan yang ditaruh di atas hanya diambil mata tunasnya saja. Jadi yang diambil hanya mata tunas. Kedua macam tumbuhan yang diokulasi biasanya mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri. Jadi kelebihannya lebih bagus dari yang biasa ya. Misalnya tumbuhan jeruk yang perakarannya kuat bisa diokulasi dengan tanaman jeruk yang memiliki buahnya manis ya anak-anak ya. Bisa diperhatikan gambarnya dengan okulasi ya. Selanjutnya adalah mengenten. Ada mengenten. Ya, apa itu Bu Sri? Mengenten adalah menyambung dua jenis tumbuhan yang berbeda. Mula-mula biji tumbuhan itu disemaikan dulu. Setelah tumbuh sesuai dengan yang diinginkan, kemudian dipotong dan disambung dengan potongan cabang atau ranting jenis tumbuhan lain yang memiliki kualitas lebih baik dan diameter batangnya juga kurang lebih sama. Kemudian dibalut dan diikat dengan kuat. Kalau pada gambar anak-anak lihat tadi di rumah ya, itu belum dibalut ya, masih belum diikat. Kalau kita bilang masih telanjang ya, belum dibalut. Harus dibalut dulu biar nanti tidak terkena bisa air menyambung ya. ya, Bisa akan menyatu. menyambung. Okay. Nah, kalau terkena air nanti akan berjamur ya. Nah, selanjutnya ya, ini merunduk. Merunduk adalah menundukkan cabang atau batang tumbuhan hingga masuk ke dalam tanah. Pada bagian yang tertimbun tanah tersebut, kemudian akan muncul akar. Bisa diperhatikan pada gambar ya, yang tertimbun itu nanti akan tumbuh akar. Setelah perakaran kuat, lalu batang dipotong dan dipisahkan dengan induknya. Jadi dipotong nanti akan menghasilkan individu baru ya. Selanjutnya tadi kan sudah dijelaskan tentang perkembangbiakan generatif dan vegetatif, baik alami maupun buatan ya. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan maka diketemukan ya teknologi reproduksi pada tumbuhan, yaitu cara perkembangbiakan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan tertentu untuk mendapatkan individu baru yang memiliki sifat dan karakter lebih baik daripada induknya secara cepat ya. Dan ini tujuannya untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti bahan makanan yang lebih baik dan keseimbangan populasi dengan cara menghindari kepunahan suatu spesies. Jadi kita bisa melestarikan spesies yang hampir punah ya. Ini meliputi vertikultur, hidroponik, dan kultur jaringan tumbuhan. Ya, lebih jelasnya ya, ada gambarnya juga ada gambarnya ya anak-anak ya. Nah, itu adalah vertikultur. Apa itu Bu Sri, vertikultur? Vertikultur seperti terlihat di gambar itu bertingkat ya. Jadi vertikultur ini anak-anak adalah teknik budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat atau vertikal. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan jumlah tanaman dan juga untuk memanfaatkan lahan yang sempit. Nah, vertikultur ini cocok untuk di daerah perkotaan yang lahannya terbatas. Jadi kalau anak-anak semua di rumah tidak punya halaman, nggak usah bingung ya Bu Elis. Anak-anak di rumah bisa menerapkan teknik vertikultur di rumah. Kalau di gambar itu pakainya paralon ya Bu Sri ya? Bisa nggak menggunakan yang lain? Bisa sih sebenarnya dimodifikasi dengan peralatan yang sudah tidak terpakai. Seperti contohnya botol-botol plastik. Botol mineral ya? Nah itu bisa ditempel di tembok juga ya, secara vertikal. Kaitkan di paku-paku itu nanti jadi bisa. Tidak dibatasi oleh lahan ya, walaupun punya lahan yang sempit, kalian bisa menanam tanaman ya. Kemudian teknologi reproduksi pada tumbuhan yang lain adalah hidroponik ya. Sekarang kan banyak digalakan sayur hidroponik ya, mahal. Ya. Hidroponik ini merupakan cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air dan tanpa menggunakan tanah. Jadi tidak menggunakan tanah. Kelebihannya adalah tanaman tumbuh lebih cepat. Kemudian
pemakaian pupuk lebih hemat, pemakaian air lebih efisien, dan lingkungan kerja lebih bersih, hara dan pH lebih teliti, masalah hama dan penyakit tanaman dapat dikurangi. Jadi pada hidroponik ini sama seperti tadi Bu Sri ya anak-anak ya. Jadi tidak dibatasi hanya menggunakan paralon saja, tetapi bisa menggunakan bahan-bahan yang tidak terpakai. Ya, di sini juga kalian tidak perlu repot dalam menyiram. Kalian bisa melihat 3 hari sekali atau seminggu sekali. Kalau airnya sudah berkurang, kalian bisa tambahkan. Kemudian kita bisa atur pH-nya. Nah, di sini hama penyakitnya juga dapat dikurangi sehingga hasil dari sayurannya itu baik dan sehat ya. Kalian bisa mencoba di rumah ya dengan teknik hidroponik ini. Ya. Selanjutnya ada teknologi reproduksi pada tumbuhan ketiga, yaitu adalah kultur jaringan. Apa itu kultur jaringan? Kultur jaringan itu, anak-anak, adalah suatu metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman, seperti sel atau sekelompok sel, jaringan atau organ, yang selanjutnya ditumbuhkan dalam kondisi steril pada medium yang mengandung nutrisi dan zat pengatur tumbuh atau hormon. Tujuannya untuk memperoleh bibit dengan jumlah yang sangat banyak dengan kualitas yang sama. Jadi dalam pembibitan itu bisa menghasilkan ratusan tanaman ya Bu Sri ya. Tapi nggak sembarang orang bisa Bu Elis. Iya, jadi harus memiliki ilmunya tentang kultur jaringan. Cuman harus steril juga. Iya betul. Cuman di sini bisa memproduksi lebih banyak dari tanamannya dan sifatnya akan sama persis dengan induknya. Ya demikian anak-anak tadi semoga apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu ya, Ibu Elis dan Bu Sri, semoga kalian bisa pahami dan kalian bisa mempraktekkan apa yang sudah dijelaskan tadi. Nah, untuk kesimpulan kesimpulannya nanti sebagai ulangan juga ya, silahkan kalian kerjakan soal-soal yang ada di link. Kesimpulannya Bu Sri? Oke, kesimpulan dulu. Ya, kesimpulannya ada 2 perbedaan ya antara generatif dan vegetatif. Kalau generatif adanya peleburan sel kelamin dan kalau untuk vegetatif tidak ada peleburan sel kelamin. Nah, tumbuhannya memiliki bunga kalau untuk generatif. Kalau vegetatif dibantu manusia ya. Kemudian calon individu baru berupa biji. Nah, kalau pada vegetatif dari tubuh induknya sama-sama menghasilkan individu baru ya. Demikian. Baik anak-anakku semuanya, demikian tadi pembelajaran IPA dalam program Belajar Jarak Jauh kerjasama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTV Langka Padane. Pesan dari kami untuk kalian kelas 9, terutama siswa-siswi SMP Kota Cirebon, agar kalian semua tetap semangat belajar di rumah, menjaga kesehatan dengan berolahraga secara teratur, serta mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Tetap di rumah dan patuhi protokol kesehatan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak di kerumunan, dan menggunakan masker. Terima kasih semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.